Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahir. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan diberikan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat As-Sawab. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kesalahan terbesar kita karena kita fokus kepada ibadah terus ibadah yang kita bicarakan, kita kerjakan. Tapi kita melupakan satu hal yang paling penting. Bukan berarti kita tidak boleh beribadah atau sholat puasa, bukan. Karena sholat puasa bagian daripada mengingat Allah. Sholat mengingat Allah. As-salatu lidzikri. Itu penting. Tetapi jangan kita fokus di situ sehingga melupakan yang satu yang sangat penting. Apa itu? Yaitu memperbaiki hati, menjaga hati. Karena ketika hati ini rusak, maka rusak semua amal perbuatan kita. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang baik hatinya, maka baik segala amal perbuatannya. Orang yang buruk hatinya, buruk segala amal perbuatannya. Subhanallah. Hati yang paling penting. Karena ini juga dilakukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum mengerjakan sholat, belum memerintahkan sholat, belum menerima wahyu, apa yang dilakukan malaikat? Dibersihkan hatinya. Dibersihkan hatinya sehingga dia menerima wahyu. Lalu dia mengerjakan sholat. Setelah beliau mengerjakan sholat, dia memerintahkan sholat kepada kita. Kalau kita hanya fokus ibadah, seumpama sumur. Perhatikan, seumpama sumur itu ada bangkai dilalang. Di dalam sumur itu kita cuma sibuk menguras airnya, kuras terus. Seumur hidup pun tidak akan pernah menghilangkan bau bangkai sumur itu kalau hanya dikuras. Apa yang harus kita lakukan? Kita buang dulu bangkainya yang ada dalam sumur itu, baru kita kuras. Begitu juga sholat.
kita jangan cuma sholat. Banyak sekali sekarang orang sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi caci maki, kebencian lebih rajin lagi. Kenapa? Karena hatinya ini kotor, tidak dijaga. Saya sering menekankan di dalam konten-konten saya, kan ini sangat penting saudara. Hati perlu diperbaiki, lalu kita jaga. Kalau kita bisa menjaga hati kita sendiri, insya Allah kita bisa menjaga hati orang lain. Artinya apa? Ketika kita menjaga hati kita, maka tidak akan menyakiti hati orang lain. Kalau kita bisa mengambil hikmah di balik kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang baik hatinya, baiklah segala amal perbuatannya. Orang yang buruk hatinya, maka buruklah segala amal perbuatannya. Lalu untuk apa kita berbuat yang kita anggap baik kalau akhirnya buruk? Hati yang paling penting. Karena ini juga dilakukan para malaikat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat membersihkan hati Nabi, dibelah lalu dibersihkan. Lalu Nabi menerima wahyu. Wahyu demi wahyu diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga juga menerima perintah sholat. Nabi mengerjakan sholat karena hatinya sudah bersih. Karena untuk apa sholat kalau akhirnya buruk? Hati kotor. Itulah saya katakan bahwa orang yang baik itu bukan yang banyak sholatnya, bukan banyak tahajudnya, bukan banyak puasanya. Tapi orang yang baik adalah orang yang bisa menjaga hatinya. Demikian saudara, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.